Di sebuah desa kecil, ada rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu dikenal angker karena sering terdengar suara tawa perempuan di malam hari. Penduduk sekitar sudah terbiasa menghindarinya, terutama setelah matahari terbenam. Suatu hari, Dimas dan 3 temannya Reza, Lita, dan Maya memutuskan untuk menguji nyali dengan masuk ke rumah itu. Mereka adalah mahasiswa yang penasaran dengan mitos yang beredar. Saat mereka masuk, udara di dalam terasa dingin dan pengap. Lantai kayu berderit setiap kali mereka melangkah. Tiba-tiba, Lita melihat bayangan putih melintas di lorong sempit. "Kalian lihat itu?" bisiknya dengan suara gemetar. Belum sempat yang lain menjawab, terdengar suara cekikikan perempuan dari lantai atas. Suaranya melengking, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Maya menyalakan senter ke arah tangga, dan saat cahaya menyapu ke atas, mereka melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat dan mata merah menatap tajam. "Kuntilanak!" teriak Reza. Lalu mereka berlari ke arah pintu. Namun, pintu yang tadinya terbuka kini tertutup rapat. Mereka mencoba menariknya, tapi tak bergerak sedikit pun. Sementara itu, suara tawa semakin dekat, dan tiba-tiba lampu senter Maya mati. Dalam gelap, terdengar suara bisikan di telinga Lita. "Aku lapar." Lita menjerit. Tubuhnya tiba-tiba terdorong ke belakang. Saat senter kembali menyala, mereka melihat Lita terduduk di lantai dengan wajah ketakutan. Sosok itu kini berdiri tepat di belakangnya, dengan senyum mengerikan dan darah menetes dari bibirnya. Mereka berhamburan ke jendela, mencoba keluar dengan panik. Reza memecahkan kaca dengan kursi dan satu persatu mereka melompat keluar. Begitu mereka keluar dari pekarangan, suara tawa itu berhenti. Rumah kembali sunyi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, mereka mendengar kabar dari warga bahwa rumah itu dulu milik seorang perempuan yang meninggal mengenaskan. Setelah melahirkan bayi yang tidak diakui ayahnya, arwahnya dipercaya masih menghantui tempat itu, mencari korban baru setiap malam. Sejak kejadian itu, mereka tidak pernah berani mendekati rumah itu lagi. Namun, setiap kali lewat, mereka masih bisa merasakan tatapan mengerikan dari balik jendela yang pecah. Setelah kejadian malam itu, Dimas, Reza, Lita, dan Maya berusaha melupakan apa yang mereka alami. Namun, sesuatu yang mengerikan mulai menghantui mereka. Malam pertama setelah mereka keluar dari rumah kosong itu, Lita terbangun pukul 3 dini hari karena suara ketukan di jendelanya. Saat ia melihat keluar, tak ada siapapun. Namun, ketika ia kembali berbaring, terdengar suara berbisik dari dalam kamarnya. "Aku lapar." Lita menjerit dan berlari keluar kamar. Orang tuanya yang terbangun mendapati Lita pucat dan gemetar. Namun, saat mereka memeriksa kamar, tidak ada siapapun di sana. Sementara itu, Reza mulai mengalami mimpi buruk. Setiap malam, ia bermimpi berada di rumah kosong itu, dikelilingi suara tawa kuntilanak. Di dalam mimpinya, ia selalu melihat seorang perempuan berambut panjang dengan gaun putih penuh darah menatapnya. Setiap kali ia mencoba berlari, perempuan itu semakin dekat. Hingga suatu malam, ia terbangun dengan bekas cakaran di lengannya. Dimas dan Maya juga tidak luput dari gangguan. Maya sering melihat bayangan putih melintas di cermin kamar mandi. Sementara Dimas merasa ada yang mengikutinya saat berjalan sendirian. Bau anyir dan suara tawa melengking terkadang muncul tanpa alasan. Ketakutan mereka semakin menjadi ketika Lita tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan ia sering meracau dalam tidurnya, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Aku akan ikut denganmu, jangan tinggalkan aku," gumamnya berulang kali. Dimas, yang tidak tahan dengan kejadian ini, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah kosong tersebut. Ia pergi menemui seorang dukun tua di desa yang dikenal bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Saat Dimas menceritakan kejadian mereka, wajah sang dukun berubah tegang. "Kalian telah mengusik arwah yang tak tenang," katanya. "Kuntilanak itu meninggal dalam keadaan dendam. Ia mencari teman untuk menemaninya di rumah itu. Kami harus bagaimana?" "Mbah," tanya Dimas dengan panik. "Sebelum terlambat, kalian harus kembali ke rumah itu dan meminta maaf. Bawa sesaji, bakar kemenyan, dan jangan menatap matanya langsung. Kalau tidak, salah satu dari kalian mungkin akan dibawanya." Dimas langsung menghubungi Reza dan Maya. Mereka pun sepakat untuk kembali ke rumah itu bersama dukun tersebut. Namun, saat mereka menelepon Lita, yang mengangkat telepon adalah ibunya. Lita menghilang semalam. Suara ibunya terdengar histeris. Dia hanya meninggalkan pesan di cermin kamarnya. "Aku pulang." Dimas, Reza, dan Maya saling berpandangan dengan ketakutan. Mereka tahu ini belum berakhir.
dan Lita mungkin sudah berada di rumah itu. Dimas, Reza, dan Maya bergegas menuju rumah kosong itu bersama dukun yang mereka temui. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang dan bulan tertutup awan tebal. Mereka berdiri di depan rumah dengan perasaan takut, tapi mereka tahu tidak bisa mundur. Lita ada di dalam. Dukun tua itu menyalakan kemenyan dan membaca mantra perlahan. Jangan berbicara sembarangan, jangan menatap matanya, dan apapun yang terjadi, jangan berpisah. Pesannya, mereka masuk ke dalam rumah yang terasa lebih gelap dan suram dibanding sebelumnya. Bau anyir menyengat hidung mereka. Lantai kayu berderit dan suara tawa pelan mulai terdengar dari kejauhan. Lita, kalau kau di sini, tolong jawab, panggil Maya. Suaranya bergetar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga yang sudah rapuh. Di ujung koridor, ada sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Dimas menelan ludah dan mendorong pintu perlahan. Di dalam ruangan yang gelap, mereka melihat Lita berdiri membelakangi mereka, mengenakan gaun putih kotor, rambutnya panjang terulai, dan tubuhnya tampak kaku. Lita, Reza mencoba mendekat, tapi dukun itu segera menariknya mundur. Itu bukan Lita, bisik dukun itu dengan wajah tegang. Tiba-tiba, kepala Lita menoleh perlahan tapi bukan dengan cara manusia biasa. Kepalanya berputar hampir 180 derajat dengan wajah pucat. Mata merah menyala dan senyum mengerikan di bibirnya. Aku sudah pulang. Suaranya terdengar serak dan menggema di seluruh ruangan. Lampu senter mereka berkedip-kedip dan suhu di ruangan itu semakin dingin. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri ketika sosok itu mulai melayang ke arah mereka. Dukun segera menaburkan garam dan membaca mantra lebih keras. Sosok itu menjerit dengan suara melengking hingga membuat gendang telinga mereka sakit. Ruangan bergetar dan tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih. Tubuh Lita yang tadi menyeramkan tiba-tiba jatuh ke lantai. Rambutnya menutupi wajah dan ia menggigil. Dimas dan Maya segera menariknya ke pelukan mereka. Lita, bangun, seru Maya dengan panik. Lita mengangkat wajahnya, matanya kembali normal, tapi ia tampak lemah dan kebingungan. Di mana aku? Tanyanya lirih. Namun, sebelum mereka bisa menjawab, suara tawa itu kembali menggema dari sudut ruangan. Mereka melihat sosok kuntilanak dengan wajah penuh amarah menatap mereka. Pergilah sebelum aku mengambilnya lagi. Dukun itu segera membakar kemenyan lebih banyak dan menaburkan garam ke sekeliling ruangan. Sekarang, lari, perintahnya tanpa berpikir panjang. Mereka segera membawa Lita keluar dari rumah itu. Begitu kaki mereka melewati ambang pintu, terdengar jeritan panjang dari dalam rumah. Lalu semuanya menjadi sunyi. Mereka berbalik. Rumah itu tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah menyerap cahaya malam. Dukun menghela napas panjang. Dia belum pergi, tapi dia tak bisa mengambil kalian lagi. Untuk sekarang, Dimas menatap layar ponselnya dengan wajah pucat. Aku masih lapar. Kalimat itu membuat jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mencoba membalas pesan itu. Tapi sebelum sempat mengetik, ponselnya mati mendadak. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya gangguan sinyal, atau seseorang sedang iseng. Gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Namun, dalam hati, ia tahu sesuatu yang buruk masih mengintainya. Keesokan harinya, ia segera menemui Reza dan Maya. Mereka bertiga duduk di kafe kecil, membicarakan pesan misterius itu. Kita harus melakukan sesuatu. Aku takut ini belum selesai, kata Dimas. Aku juga merasa ada yang aneh, kata Maya. Lita masih sering melamun. Kadang dia bicara sendiri, seolah ada yang berbisik di telinganya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menemui dukun yang telah membantu mereka sebelumnya. Saat tiba di rumah sang dukun, suasana terasa berbeda. Pintu rumahnya terbuka sedikit, dan ruangan di dalam tampak berantakan, seperti habis diterjang badai. Mbah, panggil Reza, tapi tidak ada jawaban. Mereka masuk dengan hati-hati dan menemukan sang dukun duduk di lantai dengan wajah lelah. Matanya kosong dan tubuhnya dipenuhi goresan merah. Apa yang terjadi? Mbah, tanya Dimas khawatir. Sang dukun mengangkat wajahnya perlahan, lalu berkata dengan suara lirih, kalian seharusnya tidak kembali ke rumah itu. Dia belum pergi. Siapa kuntilanak itu? Tanya Maya dengan suara bergetar. Sang dukun mengangguk lemah. Dia masih menginginkan sesuatu, dan dia akan terus menghantui kalian sampai dia mendapatkannya. Tapi kami sudah melakukan apa yang Mbah suruh. Kami sudah meminta maaf, membawa sesaji, bahkan menyelamatkan Lita. Seru Reza putus asa. Sang dukun menghela napas berat. Ada sesuatu yang belum kalian ketahui. Kuntilanak itu bukan sekadar arwah penasaran.
Dia adalah roh yang terikat oleh dendam yang sangat kuat. Dia tidak hanya ingin menakut-nakuti kalian. Dia ingin mengambil nyawa salah satu dari kalian. Mereka bertiga saling berpandangan. Merasakan ketakutan merayapi tubuh mereka. Siapa yang dia inginkan? Tanya Maya dengan suara hampir berbisik. Sang dukun menutup matanya sejenak, lalu berkata pelan. Lita, mereka tercekat. Lita sudah ditandai sejak malam itu. Lanjutnya, dia mungkin tampak normal sekarang. Tapi perlahan, kuntilanak itu akan mengambil alih tubuh dan jiwanya sepenuhnya. Dimas menggertakkan giginya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sang dukun menatap mereka tajam. Kita harus kembali ke rumah itu sekali lagi. Tapi kali ini, bukan untuk meminta maaf. Kita akan mengusirnya untuk selamanya. Namun, sebelum mereka sempat berdiskusi lebih lanjut, ponsel Maya tiba-tiba bergetar. Ada pesan masuk dari Lita. Pesan itu hanya berisi satu kata. Tolong, tanpa berpikir panjang. Mereka segera berlari menuju rumah Lita. Saat mereka tiba, pintu rumahnya terbuka lebar. Ruangan di dalam berantakan, dan orang tua Lita terduduk di lantai sambil menangis. Lita, dia menghilang, teriak ibunya histeris. Dimas merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke Reza dan Maya, lalu berbisik, dia ada di sana, di rumah kosong itu, dan mereka tahu malam ini akan menjadi malam terakhir, entah bagi mereka atau bagi kuntilanak itu. Dimas, Reza, Maya, dan sang dukun bergegas menuju rumah kosong itu. Malam terasa lebih gelap dari biasanya, dan hawa dingin menusuk tulang. Langit mendung, tanpa cahaya bulan sedikit pun. Begitu mereka tiba, pintu rumah itu sudah terbuka lebar, seolah-olah menunggu kedatangan mereka. Dari dalam, terdengar suara cekikikan yang familiar, suara kuntilanak itu. Lita pasti ada di dalam, bisik Maya dengan suara bergetar. Sang dukun menyalakan dupa dan mengangkat segenggam garam yang sudah dicampur dengan ramuan khusus. Jangan terpisah, apapun yang terjadi. Jangan biarkan dia menyesatkan kalian. Dengan langkah hati-hati, mereka masuk. Rumah itu kini terasa lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Udara di dalamnya lebih pekat. Bau anyir semakin kuat, dan suara bisikan terdengar dari segala arah. Mereka naik ke lantai atas, mengikuti suara tangisan sama. Di ujung lorong, mereka melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka. Dari dalam, mereka bisa melihat Lita berdiri membelakangi mereka. Lita, seru Dimas. Namun, Lita tidak bergerak. Reza melangkah maju, tapi dukun itu menahan lengannya. Tunggu, itu mungkin bukan dia. Tiba-tiba, tubuh Lita bergerak perlahan. Kepalanya menoleh ke belakang bukan dengan cara manusia biasa, tapi berputar perlahan hingga wajahnya menghadap mereka. Matanya merah menyala, bibirnya tersenyum lebar hingga memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. Akhirnya, kalian datang lagi, katanya dengan suara bergaung. Maya menjerit, Lita, sadarlah, ini bukan dirimu. Namun, sosok itu hanya tertawa keras. Lita sudah milikku, dan kalian akan segera menyusul. Tiba-tiba, lampu senter mereka berkedip-kedip, lalu mati. Rumah itu menjadi gelap gulita. Angin kencang berhembus dari dalam rumah, membuat pintu dan jendela berderak keras. Dukun segera menaburkan garam ke lantai sambil membaca mantra. Arwah penasaran, kembali ke tempatmu. Jangan ganggu dunia ini lagi. Sosok Lita menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Namun, tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sosok asli kuntilanak itu berambut panjang kusut, wajah penuh luka, dan mata merah menyala. Aku tidak akan pergi tanpa nyawa mereka. Dengan kecepatan mengerikan, kuntilanak itu melayang ke arah mereka. Dimas dan Reza mundur panik, sementara Maya berusaha menarik Lita menjauh. Dukun itu meraih sesuatu dari kantongnya, sebuah botol kecil berisi minyak wangi khusus. Dengan gerakan cepat, ia mencipratkan minyak itu ke arah kuntilanak sambil meneriakkan mantra terakhir. Sosok kuntilanak itu menjerit lebih keras dari sebelumnya. Tubuhnya mulai mengepul seperti asap hitam. Wajahnya berubah-ubah antara menyeramkan dan menyedihkan. TIDAKKK. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Hanya menyisakan bau anyir yang perlahan menguap. Suara tawa dan bisikan yang menghantui rumah itu pun menghilang. Lita jatuh pingsan di pelukan Maya. Dimas menghela napas berat. Apakah sudah selesai? Sang dukun menatap sekeliling ruangan, lalu mengangguk. Dia telah pergi untuk selamanya. Mereka segera membawa Lita keluar dari rumah itu. Begitu kaki mereka melewati ambang pintu, hawa dingin yang selama ini menyelimuti rumah itu menghilang. Rumah kosong itu kini tampak seperti bangunan tua biasa, tidak lagi terasa mencekam. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Lita akhirnya pulih. Meskipun masih trauma, ia tidak lagi mendengar suara bisikan atau merasakan kehadiran kuntilanak itu. Dimas,
Reza dan Maya bersumpah tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Mereka juga berjanji untuk tidak lagi bermain-main dengan hal-hal gaib. Namun, suatu malam, saat mereka sedang berkumpul di rumah Dimas, ponsel Reza tiba-tiba berbunyi. Ada pesan dari nomor tadi kenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Kalian pikir aku sudah pergi? Layar ponsel mendadak berkedip dan suara tawa mengerikan terdengar dari dalam kamar. Di belakang mereka,